Seberapa penting sih kita untuk memberikan obat cacing pada kitten? Itu menurutku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Aida. Oke, kita mau bahas lagi tentang kucing. Jadi ada yang nanya nih, waktu terbaik untuk memberikan kitten obat cacing itu kapan? Selain pertanyaan ini, aku sering banget dapat pertanyaan yang kurang lebih sebenarnya intinya sama ya, yaitu tentang pemberian obat cacing pada kitten. Jadi aku tuh sering banget ditanya atau dapat pertanyaan, emang perlu ya kitten itu kita kasih obat cacing? Nah, kayak gitu teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu aja deh ya. Semua pembahasan dalam video ini itu adalah merupakan pengalaman pribadi dari aku sendiri. Jadi aku harap kalian bisa bijak menanggapi. Intinya ambil baiknya, buang buruknya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi ini kalau menurut aku ya, untuk pertanyaan kapan waktu terbaik untuk memberikan obat cacing pada kitten itu, sekali lagi ini menurut aku ya, itu ya sesegera mungkin gitu. Gini, kalau misalkan nih ya, kitten kalian itu adalah anak dari induk kitten yang memang kalian pelihara sebelumnya gitu kan, tapi waktu induk kucing kalian ini hamil, sebelum hamil itu kalian belum sempat untuk memberikan dia obat cacing. Nah, kalau menurut aku ya, ini menurut aku, dia itu bisa membawa resiko cacingan dan bahkan bisa menurunkannya pada anak-anaknya teman-teman. Karena ini udah sering banget terjadi. Makanya kalau dari dokter hewan itu menyarankan ya, kalau misalkan kita mau memprogram hamilkan induk kucing kita nih, itu kita pastikan dulu si kucing kita ini sebelum hamil sudah diberikan obat cacing. Karena kalau sudah semasa hamil itu nggak boleh justru ya untuk diberikan obat cacing, karena bisa membahayakan janin. Jadi untuk kapan waktu terbaiknya? Ya sesegera mungkin gitu. Terus untuk pertanyaan seberapa penting sih kita untuk memberikan obat cacing pada kitten, itu menurutku penting banget. Kenapa penting banget? Ya karena justru cacingan pada kitten itu lebih berbahaya efeknya daripada kucing yang sudah dewasa teman-teman. Kalau kucing yang sudah dewasa, mereka meskipun cacingan itu masih ya bisa survive aja, tapi juga bukan berarti kita sepelekan. Cuman kalau untuk di kitten itu resikonya jauh lebih, efeknya itu jauh lebih membahayakan. Kalau misalkan nih di kitten ini cacingan, terus kita nggak segera untuk menangani cacingannya ini, nggak segera kita kasih obat cacing, bahkan bisa untuk membuat si kitten ini mati kalau kita telat penanganan ya. Bahkan harusnya sih nggak perlu nunggu untuk kitten kita cacingan baru kita kasih obat cacing, karena mencegah itu lebih baik ya kan. Sama kayak anak-anak kan ada tuh program untuk pemberian obat cacing sekian bulan sekali, 6 bulan sekali ya kalau nggak salah ya. Nah kalau untuk kucing itu biasanya 3 bulan sekali idealnya. Cuman kadang itu ada beberapa kasus yang kita perlu untuk memberikan obat cacing sebelum 3 bulan tuh kita udah harus kasih obat cacing lagi, dan ini terjadi sama kittenku. Nah itu tuh lucu tuh, cerita dikit ya. Jadi dia tuh kan habis aku kasih Combantrin sirup, itu sebenarnya dia nggak ada gejala cacingan waktu itu, tapi tetap aku kasih karena dia kan aku rescue dari luar, jadi aku nggak tahu dia dari mana. Intinya nggak bisa memastikan dia tuh bebas dari cacingan, jadi untuk pencegahan aja aku kasih Combantrin sirup. Nah ternyata besoknya memang beneran dong keluar cacing ya. Jadi dia positif cacingan, cuman nggak bergejala gitu atau belum bergejala. Nah setelah cacingannya itu tuntas beberapa minggu kemudian ya, waktu tidur nih, dia kan biasa tidur sama aku ya kalau malam tuh di kamar gitu kan. Terus aku lihat ada sesuatu bergerak gitu di sekitar area pantatnya, dan itu ternyata telur cacing pita dong. Kalian tau kan ya biji nasi itu, nah kayak gitu, itu gerak-gerak gitu kan. Waduh, ini berarti dia bukan jangan-jangan sih, udah ada si telur cacing pita, berarti dia terinfeksi cacing pita nih. Akhirnya segeralah aku putuskan untuk kasih dia Drontal Cat. Karena kalau untuk cacing pita menggunakan obat cacing biasa kayak Combantrin sirup itu nggak mempan. Sebenarnya aku menghindari untuk menggunakan Drontal Cat, karena Drontal Cat itu dosisnya lumayan besar. Satu tablet itu untuk berat kucing 4 kg, sementara nih kitten belum ada 1 kg beratnya, sekitar 800 gram sekian gitu waktu itu aku timbang. Tapi ya karena ini termasuk urgent ya, kalau nggak diobati justru berbahaya, akhirnya tetap aku kasihkan Drontal Cat tapi dengan dosis yang sangat kecil gitu teman. Alhamdulillah akhirnya dia
nggak semakin ini nih, nggak semakin parah cacingannya sembuh gitu kan, berkat Dontal Cat tadi itu. Nah, jadi di sini intinya adalah kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan kucing kita nih. Kalau sekiranya habis kita berikan obat cacing, terus beberapa waktu kemudian ternyata dia cacingan lagi, ya udah kita kasih cacing lagi. Kita kasih obat cacing lagi aja teman-teman. Jangan nunggu kondisi kitten kita tuh semakin buruk gitu ya. Karena itu justru akan lebih susah untuk ngobatinnya teman-teman. Semakin cepat kalian tahu kalau kitten kalian itu cacingan, itu semakin baik karena bisa segera ditangani. Jadi cacingannya itu nggak semakin parah. Karena kalau udah semakin parah gitu ya, bahkan bisa sampai muntah cacing. Aku pernah tuh ada kitten yang sampai muntah cacing dia. Nah, itu lebih susah ngobatinnya teman-teman. Dan kesempatan untuk survive-nya juga lebih kecil. Jadi sebaiknya memang kita harus benar-benar perhatikan dan kita juga pastikan kalau kitten kita itu sudah aman atau bebas dari cacingan. Nah, untuk obat cacingnya itu ya, obat cacingnya kalau untuk kitten aku memang seringnya pakai Combantrin sirup. Gimana kalau pakai obat cacing yang dijual di pet shop, Kak? Ya, it's okay, nggak apa-apa, sama aja kok. Cuman aku udah biasanya tuh pakai Combantrin sirup kalau untuk kitten, teman-teman. Tapi Combantrin sirup ini nggak bisa ya untuk membasmi cacing kita. Kalau untuk cacing kita ya aku biasanya pakai Dontal Cat, itu yang paling banyak ada di pasaran, yang dijual di mana-mana gitu kan. Tapi kalian juga harus hati-hati kalau beli Dontal Cat teman-teman, karena nggak jarang itu ada juga Dontal Cat itu yang palsu gitu. Nah, aku juga pernah dapet Dontal Cat yang palsu, dan ini juga aku pernah bahas di video yang sebelumnya tentang Dontal Cat yang palsu. Kalian yang belum nonton videonya bisa kalian tonton videonya, nanti aku juga akan share link videonya di description box. Minimal deh ya, di kemasan tablet Dontal Cat-nya itu jangan sampai gundul gitu teman-teman, jangan sampai kosongan. Di sini itu, nah ini kayak gini kan, ada keterangan komposisinya apa aja, terus juga di sini juga dijelaskan satu tablet itu sama dengan 4 kg. Dan ada expired date-nya juga. Nah, ada loh ternyata Dontal Cat yang bener-bener kosongan. Ini aku pernah dapet ya, ini ya kosongan. Dan aku waktu dapet itu udah kayak, gimana ya, curiga gitu. Maksudnya, kok kosongan aja sih? Kalau untuk isinya sama gitu. Coba deh cek di video yang sebelumnya yang aku bahas tentang cara membedakan Dontal Cat palsu sama yang asli. Yang bisa kita notice tuh dari packagingnya. Jadi, dan kenapa aku bisa yakin itu palsu, karena nggak ngefek gitu teman-teman. Setelah aku berikan Dontal Cat itu ya, si kucingku ini tetap cacingan. Malah waktu itu lebih parah cacingan. Bukannya tuntas gitu kan ya, cacingannya justru menambah masalah. Aku biasa nih nyetok banyak Dontal Cat ini di rumah, karena memang kucingku di rumah tuh banyak teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu, jadi wajib banget nih Dontal Cat aku stok di rumah, karena suka tiba-tiba ada aja yang bergejala cacingan gitu kan. Dan kalau nggak segera dikasih obat cacing tuh takutnya justru tambah parah gitu. Nah, kalau aku biasanya beli online. Dulu sih aku beli di pet shop sekitar rumah ya. Nah, karena pernah pengalaman yang aku dapat palsu itu, akhirnya aku sekarang selalu beli online. Nah, kalau ada yang nanya aku beli Dontal Cat-nya ini di mana, nanti aku kasih link produknya di bawah juga di description box. Oke, aku rasa cukup sampai sini dulu untuk pembahasan kita kali ini tentang cacingan pada kitten dan juga obatnya. Mudah-mudahan kitten kalian sehat-sehat semuanya ya, bebas dari cacingan dan bebas dari penyakit-penyakit lain yang bisa membahayakan kitten kita. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat semuanya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!